Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mumtazah Madliyah, seorang dokter muda di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan video prosedur pemeriksaan fisik paru. Seperti apa? Mari kita saksikan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Mumtaz yang berjaga di klinik pada hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa dan tolong sebutkan tanggal lahirnya? Dengan Anwar, Dok. Saya lahir tanggal 26 Maret tahun 95, Dok. Baik, dengan Bapak Anwar ya. Nah, berdasarkan keluhan yang Bapak sampaikan sebelumnya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik paru pada Bapak. Pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah sekiranya ada kelainan atau tidak pada paru Bapak nantinya dari berita pemeriksaan fisik yang saya lakukan. Nah, ini akan sedikit tidak nyaman Bapak karena saya akan meminta Bapak untuk membuka baju Bapak dan memegang beberapa bagian dari tubuh Bapak. Nah, pemeriksaan ini akan dilaksanakan selama 10-15 menit. Apakah kira-kira Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat juga bahan, kemudian akan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi saya akan meminta Bapak untuk berbaring di meja pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat dan juga bahan, di mana saya akan menggunakan alat pelindung diri berupa handscope nantinya, dan juga menggunakan alat yaitu stetoskop. Saya akan prosedur cuci tangan menggunakan terlebih dahulu. Lalu saya akan menggunakan handscope. Baik, saya akan meminta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan, kemudian meminta pasien untuk membuka bajunya untuk memudahkan pemeriksaan yang akan saya lakukan. Di sini saya juga memposisikan diri di sebelah kanan pasien dan mengawali pemeriksaan mulai dari inspeksi keadaan umum terkait dengan pernapasan. Di sini saya akan memperhatikan pada dinding toraks pasien apakah sekiranya ada lesi, ada kelainan bentuk toraks, pola dan juga sifat napas. Kemudian saya juga akan menilai ada tidaknya sesak napas, dan juga saya juga akan menilai bagaimana dari pasien apakah ada penggunaan otot bantu napas, kemudian apakah adanya napas cuping hidung maupun adanya retraksi otot. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, tidak ditemukan adanya lesi, kelainan bentuk toraks, tidak ada sesak, tidak ada napas cuping hidung, penggunaan otot bantu napas maupun retraksi otot interkostal. Selanjutnya, saya akan melakukan inspeksi pada warna kulit yang berkaitan dengan pernapasan. Di sini saya akan menilai ada tidaknya sinusitis perifer, yaitu dengan melihat pada warna kulit, bibir, dan juga kuku. Dari penilaian yang telah saya lakukan, tidak ditemukan adanya tanda sinusitis perifer. Nah, saya akan melakukan inspeksi leher yang berkaitan dengan pernapasan, di mana saya akan melihat ada tidaknya penggunaan otot sternocleidomastoid maupun suprasternal, kemudian juga melihat apakah ada bendungan vena leher, dan juga apakah ada pembesaran pada kelenjar getah bening. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, tidak ditemukan adanya kelainan. Saya akan melakukan palpasi pada leher pasien, yaitu untuk melakukan perabaan pada kelenjar getah bening pasien di daerah sepanjang sternocleidomastoid, kemudian pada supraclavicular dan juga infraclavicular. Apakah ada rasa nyeri tekan, Bapak? Tidak ada, Dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan memeriksa posisi pada trakea antara trakea dan atau sternocleidomastoid kiri dan juga kanan menggunakan ujung jari telunjuk saya. Baik, tidak ditemukan adanya kelainan. Saya akan melakukan inspeksi pada ekstremitas pasien yang berkaitan dengan pernapasan, di mana saya akan juga menilai pada jari pasien apakah adanya clubbing finger maupun kerat nikotin. Dan dari pengamatan yang saya lakukan, tidak ditemukan adanya clubbing finger maupun kerat nikotin, dan juga tidak ada atrofi pada lengan atas pasien. Saya akan melakukan inspeksi pada toraks anterior atau dinding dada bagian depan pasien, di mana saya akan melihat bentuk dari toraks pasien dengan menilai dari diameter anteroposterior dibandingkan dengan diameter sagittal, dan juga dari besar sudut angulus costal. Saya akan mengidentifikasi ada tidaknya pelebaran maupun penyempitan sela iga, dan juga melihat apakah ada tanda kelainan lainnya seperti bendungan vena, benjolan, ginekomasti maupun splenomegaly. Dan saya juga akan menilai dari kesimetrisan hemitoraks kanan maupun kiri. Saya juga akan menilai frekuensi napas dalam 1 menit dan juga kedalaman dari pernapasan tersebut. Baik, dari pengamatan yang telah saya lakukan, tidak ditemukan adanya kelainan dan frekuensi napas normal, dan juga dinding toraks simetris kanan dan kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada toraks anterior. Saya akan
melakukan perabaan pada seluruh dinding toraks untuk menilai dari sela iga, kemudian ada tidaknya emfisema subkutis maupun benjolan, tumor, ataupun nyeri tekan. Apakah ada nyeri yang dirasakan Bapak? Tidak ada, Dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan ekspansi pada dinding toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan saya dengan ibu jari saling bertemu dan minta pasien untuk melakukan pernapasan dalam. Silakan Bapak tarik napas yang dalam, hembuskan. Lagi Bapak. Lagi. Lagi. Baik, dapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan femtostektil dengan meletakkan sisi kedua ulnar tangan pada dinding dada pasien dan meminta pasien untuk menyebutkan angka 77 secara berulang-ulang. Kemudian saya harus memeriksa dengan teliti bagaimana persebaran dari saluran napas yang ditimbulkan. Dan hal ini dilakukan secara sistematis dari atas ke bawah. Silakan Bapak katakan 77. 77. Baik, lagi. 77. Lagi. 77. 77. Baik. 77. Baik, didapatkan pemeriksaan dalam batas normal. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi pada toraks anterior, yaitu saya akan melakukan perkusi secara umum pada lapang paru anterior, dimulai dari toraks sebelah kiri, saya berurutan ke sebelah kanan dan juga ke bawah secara zigzag. Kemudian menentukan dari sonor, 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 sonor. Saya akan melakukan perkusi batas paru dan juga hati, dimulai dari midline clavicular kanan, dari atas ke bawah saya berurutan. Kemudian apabila ditemukan perubahan suara dari sonor dan nyeri redup, lalu saya minta pasien untuk menarik nafas, menahan sebentar, dan melakukan perkusi kembali hingga adanya perubahan suara dari sonor nyeri redup dan menentukan perancakan hati yang ditemukan. Sonor, 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 redup. Silakan Bapak tarik nafas dan juga tahan. Sonor, sonor, redup. Silakan hembuskan, bernafas seperti biasa. Ya. Baik, didapatkan perancakan hati sepanjang 2 cm. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi batas paru dan juga lambung, di mana saya akan melakukan perkusi dari line axillaris anterior kiri dari atas ke bawah secara berurutan sampai ditemukan perubahan suara dari sonor menjadi redup pada lambung yang terisi atau menjadi timpani pada lambung yang kosong. Sonor, 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 redup. Baik, batas paru dan juga lambung ditemukan. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada toraks anterior pasien, di mana saya akan melakukan auskultasi secara sistematis dari apeks paru ke bawah, dari kiri dan juga kanan, dan membandingkan setiap langkahnya. Saya juga akan menentukan suara napas pokok pasien dan menilai ada tidaknya suara napas tambahan pada pasien. Silakan Bapak, napas yang dalam, hembuskan. Baik, ditemukan bahwa suara napas pokoknya adalah bronkovesikular dan tidak ditemukan adanya suara napas tambahan. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan auditory phrenitus, yaitu untuk menentukan bunyi hantaran dengan meletakkan stetoskop pada dinding toraks dan meminta pasien mengatakan 77.
77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran egrofoni dengan meminta pasien mengatakan i, 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 I. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bradikofoni dengan meminta pasien mengatakan 99. 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran muscular pectoris locu dengan meminta pasien berbisik mengatakan 99. 99, 99, 99. Baik, berdasarkan pemeriksaan bahwa didapatkan hasil pemeriksaan dengan batas normal. Selanjutnya, karena pemeriksaan toraks anterior telah selesai dilaksanakan, kita akan beralih kepada pemeriksaan toraks posterior. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada toraks posterior atau pada toraks bagian belakang, di mana saya akan mengawali dari inspeksi. Saya akan melihat apakah sekiranya ada tumor, benjolan, maupun kelainan bentuk dari tulang belakang. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada toraks posterior, yaitu melakukan palpasi secara umum, perabaan secara umum pada seluruh lapang toraks posterior untuk mengetahui apakah sekiranya ada benjolan maupun ada yang ditekan. Apakah ada jadi Bapak? Ya, dok. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan ekspansi pada toraks bagian belakang dan meminta pasien untuk naik nafas dalam langsung menghembuskannya. Bapak? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan phrenitus raba pada pasien dan meminta pasien untuk mengatakan 77. Silakan Bapak. 77, 77, 77, 77, 77. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tidak ditemukan adanya kelainan dan semua pemeriksaan dalam batas normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan perkusi toraks posterior, di mana saya akan melakukan perkusi secara keseluruhan pada toraks dari mulai apex hingga ke bawah, kemudian membandingkannya dengan kanan kiri sekaligus perkusi batas posterior toraks kiri dan juga kanan dengan menentukan adanya perubahan suara dari sonor menjadi redup. Sonor, 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 redup. Sonor, 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 redup. Selanjutnya saya akan membandingkan kanan dan juga kiri. Sonor, 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 redup, redup. Baik, dari pemeriksaan yang dilakukan bahwa tidak ada kelainan dan semua dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada toraks posterior, di mana saya akan melakukan auskultasi secara skematis dari apex menuju bawah dan juga membandingkannya antara kanan dan juga kiri. Silakan Bapak, tarik nafas yang dalam.
saya akan membandingkan antara kanan dan juga kiri. Silakan Bapak, antara kanan. Baik, dari pemeriksaan telah saya lakukan, semuanya dalam batas normal, tidak ditemukan adanya kelainan. Nah, jadi pemeriksaan thorax posterior telah saya dilakukan. Selanjutnya saya akan menyampaikan alat juga bahan. Silakan Bapak bisa mengenakan pakaiannya dan kembali kepada meja di sebelah sana. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan APD dan melakukan cuci tangan prosedur 6 langkah. Bapak Anwar deh. Ya, berdasarkan pemeriksaan fisik paru yang telah saya lakukan tadi, bahwa tidak ditemukan adanya kelainan. Nah, sampai di sini kira-kira apakah ada hal yang kurang jelas yang ingin Bapak tanyakan? Sudah cukup, Dok. Baik, terima kasih Bapak. Semoga saya selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, demikian tadi video peragaan prosedur pemeriksaan fisik paru. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.